Coba kita perhatikan alat elektronik yang ada di sekitar kita, seperti handphone, laptop, kipas angin, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat tersebut digunakan dengan benar, sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia. Allah memberi petunjuk kepada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar, agar bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan membacanya pun berfungsi sebagai ibadah, berfungsi sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber pertama dan utama, sehingga semua persoalan harus berujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan rukun iman yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah rukun iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tata cara ibadah yang baik, yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan sesama makhluknya disebut ibadah ghairu mahdoh. Yang ketiga yaitu akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadis mempunyai kedudukan di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari perawinya, hadis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi
banyak dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya dan dipastikan tidak terdapat dusta. 2. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang sahabat atau lebih. Tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak dapat mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi orang yang diriwayatkan hadis, maka hadis tersebut disebut hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW, tidak bercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum di dalam sumber ibadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat, hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, atau hadis ini sifatnya tertolak. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya. Hukumnya baik dari Al-Quran maupun hadis, karena ijtihad merupakan ikatan penting untuk mengambil keputusan hukum. Maka orang yang berijtihad disebut mujtahid. Menjadi mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, harus memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya, dan juga dengan segala ketetapannya ataupun kelengkapannya. Yang ketiga, harus memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat ialah memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan berakhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil diperbolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat ataupun setuju ataupun sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah wafat terhadap hukum syar'i. Salah satu produk hukum ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf sehingga sampailah kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Menurut bahasa artinya mengukur atau membandingkan ataupun menimbang. Sedangkan menurut istilah qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Karena ada persamaan elat atau masalah antara kedua kejadian tersebut. Contohnya mempersamakan hukum bir dengan narkoba dengan khamr, karena ada kesamaan elat atau masalah, yaitu sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum. Yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.